Saya sebagai calon kepala desa nomor urut 1 atas nama Sutrino akan menyampaikan visi dan misi program kerja saya, yaitu membangun desa Beringin-Jati yang jujur, amanah, transparan, demi terwujudnya masyarakat yang religius, adil, dan sejahtera. Tentunya Bapak Ibu semuanya, untuk mencapai visi tersebut, saya harus menyiapkan misi yang harus saya lakukan. Untuk poin yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan keikutsertaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami akan mengajak seluruh masyarakat desa Beringin-Jati ikut berperan aktif dalam semua organisasi yang ada. Misalnya Karang Taruna, PKK, kelompok tani, dan pengajian. Dengan begitu nanti masyarakat akan bertemu, berkomunikasi, bersosialisasi, dan berinteraksi, sehingga akan muncul ide-ide dan gagasan yang sifatnya membangun. Sehingga jika ada masalah sekecil atau sebesar apapun, bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Untuk poin yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang tepat demi terbentuknya pemerintahan desa Beringin-Jati yang adil dan transparan. Tentunya kami nanti Bapak Ibu berupaya melibatkan semua komponen masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembangunan sekaligus tentunya sebagai pelaku di setiap tahapan pembangunan sesuai bidang dan keahliannya masing-masing. Kemudian saya akan menginformasikan ke masyarakat tentang semua anggaran desa yang saya terima secara lisan maupun tulisan semacam papan nama. Nanti ya kita di sini ada papan nama nggak? Nanti ya harus saya tulis di papan nama atau di perempatan, di pertigaan, supaya masyarakat tahu. Nanti yang isinya itu secara detail bagi semuanya tentang sumber daya yang saya terima, jumlah dana yang kami terima, pengalokasiannya untuk apa saja dana tersebut. Yang poin ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan baik formal maupun non formal. Dan saya nanti Bapak Ibu semuanya akan membantu pembangunan mental positif mulai dari usia dini, entah itu di bidang pendidikan, keagamaan, kesenian budaya, yang intinya tujuannya untuk mengembang potensi diri supaya dapat menjadi model berkarya. Untuk poin yang keempat, meningkatkan profesionalisme pemerintahan desa dalam pelayanan yang lebih baik. Misalnya, mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti saya dan perangkat desa lainnya akan berusaha bekerja walaupun ada kerjanya, ada batasnya, tapi saya semaksimal mungkin 24 jam bisa melayani masyarakat dengan baik. Untuk poin yang kelima, memberdayakan semua kaum muda menuju generasi yang kreatif, inovatif, produktif dalam segala kegiatan kepemudaan. Jadi nanti saya akan merangkul kaum muda, memfasilitasi dan mendorong kegiatan para pemuda dari semua aspek supaya para pemuda yang mempunyai potensi dapat mengembangkan potensi. Misalnya membuatkan lapangan voli. Di sini kan belum ada Bu ya. Insya Allah nanti saya usahakan untuk lapangan voli para pemuda, jangan khawatir. Membuatkan futsal itu jadi saya.
supaya para pemuda memiliki kegiatan. Untuk yang poin ke-6, meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua masyarakat Desa Bringijati yang saya hormati. Tentunya nanti saya akan memfungsikan kembali pos kamling atau pos keamanan yang ada di Desa Bringijati dengan meningkatkan sinergi dengan Bapak Babinsa. Bapak Babinsa siapa Pak? Bapak Babin Kamtipmas juga, supaya tidak terjadinya kriminalitas atau ketidakkejahatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah visi misi program kerja saya sebagai calon kepala desa Bringijati. Mungkin apa yang akan saya lakukan tidak memberatkan semua orang, tapi paling tidak program-program yang saya kerjakan dapat bermanfaat dan dibutuhkan semua orang. Kesimpulannya, saya Sutekno, calon kepala desa Bringijati nomor urut 1, akan bekerja secara totalitas semampu saya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itulah visi misi yang saya ucapkan. Dan sebelum saya visi misi saya akhiri, saya berterima kasih kepada Ketua Panitia Pilkades yang telah melaksanakan tahap-tahap. Semoga nantinya bisa melaksanakan dengan baik dan tak ada hambatan suatu apapun. Sebelum visi misi saya akhiri, saya akan menyampaikan beberapa kata yang dalam masa kampanye ini. Bringijati maju, Bringijati bersatu. Jangan lupa, jaga semua bersatu. Maksud Bapak dan saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, kurang lebihnya saya minta maaf yang besar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, untuk kesempatan pada siang hari ini yang berkaitan dengan penyampaian visi dan misi, yaitu terima kasih atas waktunya ya yang telah diberikan kepada saya, calon kepala desa Bringijati nomor 2, saya Lukman Ansori. Visi dan misi dan program kerja calon kepala desa Bringijati periode tahun 2021-2027 Desa Bringijati, atas nama saya Lukman Ansori. Visi melanjutkan pembangunan dan mensejahterakan rakyat, yaitu saya tekad selalu berjuang untuk masyarakat. Melanjutkan berarti melanjutkan amanah masyarakat Desa Bringijati pada saya, melanjutkan menjabat sebagai kepala Desa Bringijati masa bakti 2021 sampai 2027. Meneruskan pembangunan yang belum ada menjadi ada. Tadi sudah disampaikan oleh calon 1 yang berkaitan lapangan poli, lapangan futsal, itu sudah menjadi program saya Pak. Tapi berhubung pembangunan di Bringijati saat saya menjabat tahun 2008, jalannya seperti apa? Bringijati posisinya banjir. Dengan perlu ketahui saat ini banjir sudah tidak ada. Pertama kali saya menjabat, sedengkul lebih banjir di mana-mana. Alhamdulillah, saya bekerja sama dengan perangkat Desa Bringijati, semua setiap ada banjir langsung turun tangan, pakai sepatu boot, dan akhirnya alhamdulillah bisa teratasi. Soal yang berkaitan dengan fasilitas yang lain untuk kemudahan, memang pemuda Desa Bringijati ini kebanyakan perantau. Jadi di saat-saat ada kumpulan
yang berkaitan ya dengan program ke depan. Setiap akhir tahun itu pemuda tidak ada masukan yang berkaitan dengan itu. Tapi saya akan rencanakan program tersebut. Kalau saya jadi lagi, saya akan programkan. Bisa dibuktikan besok. Menata atau mengelola yang baik dan bermanfaat, mengefektifkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, melakukan usaha untuk lebih meningkatkan harkat martabat, status sosial dan ketercukupan sandang pangan papan untuk menikmati ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan lahir batin secara umum. Ini sudah terbukti ada beberapa rumah, ya. Saat ini juga ada beberapa rumah. Kemarin saya takut kalau tidak ada yang ambil karena beberapa rumah itu uangnya tidak mencukupi, Pak. Jadi yang tahun kemarin saya tolak, tapi ternyata warga masyarakat bisa jadi mengharapkan tahun ini ada beberapa rumah sudah dijalankan panitia dengan baik. Dengan garis bawah kesejahteraan dan akan tercapai manakala ada keseimbangan antara kebutuhan, kemampuan dan bukti nyata kenyataan untuk menikmati keadaan sebagai rasa syukur. Masyarakat artinya semua warga yang tinggal di Samping Jati dan berdomisili di Desa Samping Jati atau penduduk Desa Samping Jati yang tercatat sebagai administratif. Terbukti kemarin pada saat COVID-19 melanda di negara kita, bantuan semua mengalir, kita transparan, dan kemarin saya cek semua warga di Samping Jati insya Allah dapat semua, tapi ada 1-2 yang tidak dapat karena ada kejanggalan secara administratif. Dia masuk data PKH atau PDT namanya, jadi tidak bisa dimasukkan. Kalau bisa dimasukkan semua dapat. Misi 1. Membangun masyarakat yang bersih dan bertakwa. Insya Allah untuk kedepannya nanti saya berharap di Samping Jati ini masyarakatnya akan lebih baik, dan untuk mengurangi yang berkaitan dengan miras dan lain-lain. Jadi dikurangi secara kita pendekatan. 2. Membangun aparatur pemerintahan yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab. 3. Membangun sarana prasarana yang sesuai anggaran dan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap kita membangun itu adalah sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi tidak ada harapan saya sendiri. Semua saya jalankan dengan transparan, ada kepanitiaan, semua. Jadi tidak ada yang saya ongkoli sendiri, tidak ada. Membangun mental, spiritual dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. 5. Melaksanakan program kegiatan pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Jadi kita menjalankan roda pemerintahan di Samping Jati ini sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku. 6. Memfasilitasi dan mempermudah administrasi dan sosial budaya di masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan pemuda, kita selalu memfasilitasi apa keinginan pemuda. 7. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat yang bisa terlaksana dan terjangkau. Ini harapan saya ke depannya nanti BUMDes setelah pembangunan di Desa Samping Jati ini dikira atau sekiranya sudah 90%. Jadi BUMDes, uangnya BUMDes akan kita arahkan ke pemodalan. Jadi masyarakat biar ada usaha kreatif kedepannya nanti masyarakat itu biar tidak nganggur. Jadi insya Allah tahun ini tidak insya Allah ya tahun ini pembangunan cor beton
dari Majid sampai ke selatan dan pojok sana sudah terlaksana. Tapi berhubung saat ini ada Pilkades di samping Jati, uangnya diblokir untuk pembangunan, Pak. Jadi untuk pembangunan sementara uangnya diblokir. Atau bagi Pak Camat ya. Jadi tidak bisa belum bisa dijalankan. Tapi tahun ini dari perapatan sampai ke selatan dan pojok sana akan dibangun untuk tahun ini. Jadi setelah itu kalau dikirakan pembangunan wis untuk pantas, jadi uang yang ada atau DD itu bisa diarahkan untuk BUMDes. Setelah itu nanti biar masyarakat menikmati dari hasil tersebut. Tujuh meningkatkan usaha ekonomi masyarakat yang bisa terlaksana dan terjangkau. 8. Meningkatkan fasilitas pertanian dan peternakan yang produktif. Jadi kedepannya nanti saya akan mengajak petani, peternak untuk akan lebih maju. Dan sementara ini Nyun Sewu dari kelompok tani memang vakum. Dulu sudah saya mintakan bantuan 100 juta, itu tahun, kalau tidak salah sudah ada 6 tahun atau 7 tahun yang lalu. Ternyata uang tersebut macet di kelompok. Yang salah siapa? Dari kelompok tani tersebut. Dari saya, Kepala Desa Bilijati sudah mengupayakan ada pemodalan untuk kelompok tani 100 juta. Ternyata dari pihak kelompok tersebut uangnya macet. Ya, ini Mas Makmur juga ya kelompoknya. Apakah berjalan? Tidak berjalan. Salahnya siapa? Salahnya kelompok ya. Oleh karena itu, untuk kedepannya nanti saya akan mendekati musyawarah bareng-bareng. Sekiranya masyarakat itu ngligah. Nah, orang duit itu aja duitnya pemerintah, duitnya pemerintah ampun ngoten. Ini uang masyarakat, walaupun uangnya pemerintah, tapi milik kita bersama. Sehingga jangan sampai ada langsung rasa ingin memiliki dan macet. Akhirnya yang menikmati jenengan saja dan masyarakat yang lain tidak bisa menikmati. 9. Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Ya. Yang intinya seperti itu, Pak. Ya saya. Ya ora usah tuh biasa mawon. Pertama dibuka, kedua dicoblos, nomor 2 dicoblos. Jenengan nak penyoblos, masa langsung pertama dicoblos? Enggak mungkin. Mesti pertama dibuka, nomor 2 dicoblos. Itu mawon Pak. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan yang saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Calon Kepala Desa Bilijati nomor 2 saya Lukman Ansori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.